Halo teman-teman semua, kembali lagi di video analisa fundamental mingguan bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan dan kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 3 sampai 7 Januari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan juga jangan lupa untuk klik like dan di-share ke teman-teman yang lain. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga apa yang akan kita lalui di tahun 2022 ini dapat menjadi suatu anugerah untuk kita semua. Semoga dapat berjalan dengan lancar, baik, dan dapat dilancarkan semuanya. Dan saya ingin bertanya dulu ke teman-teman semua, bagaimana perayaan tahun baru teman-teman kemarin? Apakah bahagia? Apakah kumpul dengan keluarga? Apakah ada acara makan-makan mungkin? Atau ada acara nonton bareng? Ada pesta kembang api kah? Atau ada seperti apa? Itu silakan teman-teman kasih tahu kita di kolom komentar ya. Supaya kita tahu bagaimana perayaan dari event tahun baru 2022 kemarin. Oke, bagi yang belum nonton atau enggak bagi yang baru tepatnya, bagi yang baru nonton tentang video ini, di sini Amandana akan memberikan analisa fundamental mingguan dan juga kalender ekonomi, yang dimana analisa fundamental mingguannya ini adalah merecap suatu ataupun merecap itu mengambil kesimpulan ataupun merangkum dari berita apa yang terjadi di minggu lalu dan apakah berita di minggu lalu itu masih akan berdampak di market di minggu ini, seperti itu. Yang dimana sekarang akan kita bahas yaitu untuk dari tanggal 3 sampai 7 Januari 2022. Oke, akan saya lanjut. Oke, seperti yang teman-teman sempat lihat di video saya minggu lalu, itu saya sudah kasih tahu bahwa untuk di minggu kemarin setelah Natal itu sebenarnya tidak ada yang namanya event-event besar. Karena mengapa? Seperti yang saya bilang juga di analisa teknikal kemarin, di analisa teknikal mingguan, market outlook itu, saya akan memberikan saran bahwa jika teman-teman ingin melakukan trading, itu teman-teman trading sebaiknya hanya di hari Senin sampai di hari Rabu. Mengapa demikian? Karena di hari Kamis dan di hari Jumat itu kan mendekati tahun baru. Nah, biasanya itu market sudah mulai volatilitasnya cukup tinggi. Karena mengapa juga? Para investor, lebih tepatnya para big money, para institusi keuangan itu kan sudah pada libur. Sehingga karena mereka sudah libur semua, sehingga pergerakan market itu hanya didominasi oleh para retail trader seperti kita ini itu. Makanya saya kasih tahu kalau teman-teman ingin melakukan trading di minggu lalu itu sebaiknya hanya di hari Senin sampai di hari Rabu aja. Oke, jadi di sini akan saya langsung bacakan aja kalender ekonomi yang sekiranya mempunyai dampak besar pada hari tersebut. Itu yang pertama di hari Senin, itu ada di Euro pair-nya, eventnya itu adalah German Manufacturing PMI. Untuk data perkiraannya ini kemungkinan akan ada perubahan, jadi sebaiknya jika teman-teman ingin perhatikan, bisa dari Senin itu nanti Senin pagi, silahkan dilihat untuk perkiraannya apakah berubah atau tidak, seperti itu. Dan untuk info sedikit, karena market di hari Senin itu saya rasa masih ada yang libur ya di hari Senin itu. Di hari Senin itu masih ada yang libur untuk market banknya, lebih tepatnya bank-bank di hari Senin itu masih ada yang libur. Seperti ada di Bank Australia, ada New Zealand, ada Inggris, ada Jepang saya rasa kalau nggak salah, lalu ada di Eropa itu masih libur, sehingga untuk di hari Senin itu market yang mulai stabil itu adalah di sesi jam Amerika, seperti itu. Jadi kalau mau yang skip di hari Senin untuk trading nggak apa-apa.
Jadi sekarang kalau di hari Selasa di tanggal 4 Januari 2022 itu market sudah kembali normal lagi. Sudah kembali normal. Dan untuk di hari Selasa sendiri itu ada di pair euro itu jam 4.55, ini GMT-nya plus 8 ya. Itu eventnya adalah German Unemployment Change ataupun jumlah tingkat pengangguran di Jerman seperti itu. Lalu di jam 11 kita ada di pair US dollar adalah ISM Manufacturing PMI dan ada job opening seperti itu. Sekali lagi untuk data perkiraannya ini silahkan dilihat di hari tersebut pada jam pagi hari ya. Karena ini kan eventnya kan semua di sore hari, jadi teman-teman masih bisa lihat dulu pagi harinya tuh apakah sama atau tidak dari perkiraan dari video yang saya buat ini. Lalu kan saya lanjut. Lalu untuk di hari Rabu, ini kita ada ADP Non-Farm Employment Change, itu jam 9.15 untuk US dollar. Lalu di hari Kamis kita ada FOMC Meeting Minutes dan ISM Service PMI. Untuk FOMC Meeting Minutes ini terjadi di hari Kamis dini hari jam 3 pagi dan ISM-nya ini jam 11 malam. Oke, untuk FOMC Meeting Minutes ini saya rasa untuk membahas tentang kelanjutan daripada sikap The Fed yang kita tahu bahwa yang sudah saya kasih tahu bahwa The Fed itu memang melipat gandakan taperingnya yang biasanya 15 sekarang menjadi 30. Dengan demikian pada saat di bulan Maret tahun ini 2022 diharapkan tapering itu akan selesai. Jadi jumlah stimulus yang diberikan oleh The Fed itu sudah habis di market seperti itu. Dan oleh karena itu The Fed kemungkinan selanjutnya adalah akan menaikkan suku bunganya seperti yang diproyeksikan pada saat rapat FOMC meeting kemarin seperti itu. Yang dimana untuk menaikkan suku bunganya itu mulai perlahan-lahan naik dari 0,2, habis itu 0,5, 1 dan sebagainya. Itu teman-teman bisa lihat lah di video analisa fundamental saya di minggu lalu ataupun di 2 minggu lalu seperti itu. Dan juga dampak dari virus Omicron ke market apakah berdampak atau tidak seperti itu. Itu untuk FOMC meeting minutes-nya. Lalu di hari Jumat, nah ini seperti yang teman-teman lihat di thumbnail juga, itu kan ini merupakan data NFP pertama yang keluar di tahun 2022. Seperti yang teman-teman tahu, NFP ini memiliki power yang cukup kuat dalam menggerakkan suatu market. Lebih tepatnya tuh di pair US dollar. Jadi semua yang ada US dollarnya itu pasti akan mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Hanya jika, ini saya garis bawahi cetak miring dan saya kasih huruf tebal, hanya jika data dari, ini saya kasih tahu ini untuk data setiap NFP ya, saya tidak bosan-bosannya untuk saya kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara membaca data NFP yang baik dan benar. Oke. Market hanya akan bergejolak bagus, lebih tepatnya apakah naik ataupun turun. Ini ya, saya hanya berbicara tentang market yang naik dan turun. Saya tidak membicarakan market yang sideways, oke? Market hanya bergerak untuk naik dan turun hanya jika average hourly earning dan non-farm payroll dan yang terakhir adalah unemployment rate itu satu arah semua. Dalam artian bagaimana? Ini cara bacanya. Pada saat average hourly earning, ini lebih gampang. Ini saya kasih gini ya bahasanya nih. Jika jumlah pendapatan yang didapat oleh para pekerja dan jumlah orang yang bekerja dan tingkat pengangguran itu berbarengan, itu pasti akan dampak ke market itu bisa positif bisa negatif. Contohnya seperti ini. Di sini akan saya kasih tahu ya.
Yang pertama, ini kan average hourly earning. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini itu jika pendapatan rata-rata per jamnya itu melebihi dari perkiraan. Ini kan seperti biasa, data perkiraan ini adalah bersifat sementara. Jadi biasanya pada saat mendekati hari tersebut ini biasanya bisa berubah. Oke, jadi di note dulu untuk perkiraannya ini saya hanya contohkan seperti ini. Jadi untuk data realnya itu silakan teman-teman lihat di pagi harinya. Ini kan jamnya kan jam setengah 10 malam, GMT plus 8. Jadi untuk di pagi hari silakan dilihat dulu apakah sama atau tidak. Oke, ini saya disclaimer dulu. Jadi cara bacanya adalah jika pendapatan rata-rata per jamnya itu adalah, contohnya sekarang perkiraannya adalah 0,4%, dan pada saat data keluar itu adalah misalnya 0,5, naik 0,1 misalnya, 0,5%. Dan data pendapatan per jamnya per tahun ini naik menjadi 4,2. Ini naiknya saya contohkan hanya naik sedikit ya, naik sedikit aja. Ketika ini datanya menjadi 0,5 dan ini datanya menjadi 4,2 dan data NFP ini menjadi 410 gitu misalnya, 410.000, dan data tingkat pengangguran ini turun menjadi 4,0. Jadi gini ya, data pendapatan per jam, per bulan, dan per tahun ini harus lebih dari perkiraan. Dan NFP lagi satu, oke? NFP, non-farm payroll, average hourly index yang monthly dan year, yang per bulan dan per tahun, ini ketiganya ini haruslah lebih tinggi dari angka perkiraan. Tetapi untuk tingkat pengangguran, seperti kita ketahui bahwa tingkat pengangguran itu semakin dikit tingkat pengangguran, maka jumlah orang yang bekerja semakin banyak tentunya kan. Ketika jumlah orang yang bekerja semakin banyak, maka tingkat ekonomi di negara tersebut pasti bagus. Seperti itu. Makanya untuk tingkat pengangguran, unemployment rate di sini haruslah lebih rendah dari perkiraan. Misalnya di sini 4,0 seperti itu. Sekali lagi ini datanya yang bisa berubah ya. Sekali lagi ingat data perkiraannya ini bisa berubah. Saya hanya kasih contoh seperti itu. Jadi ketika market itu bergerak naik, lebih tepatnya jika USD menguat ya. Jika USD menguat, ciri-cirinya adalah average hourly index ini lebih dari perkiraan, yang monthly dan year ini pasti lebih dari perkiraan, dan NFP tentunya. Ketiganya ini lebih dari perkiraan, dan employment-nya, tingkat penganggurannya ini lebih rendah dari perkiraan. Itu sudah pasti market US dollar itu pasti menguat. Maka pair euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD itu pasti mengalami penurunan. Sedangkan untuk USD Yen, USD Kanada, USD CHF itu pasti mengalami kenaikan seperti itu. Dan kebalikannya, jika pendapatan per jamnya ini lebih rendah dari perkiraan dan NFP juga lebih rendah dari perkiraan, sedangkan tingkat pengangguran ini lebih tinggi dari perkiraan, maka mata uang US dollar itu pasti akan melemah. Maka Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD itu pasti akan menguat. USD Yen, USD Kanada, USD CHF pasti akan turun. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu ya cara bacanya ya. Itu merupakan cara baca yang benar jika market itu bergerak bagus, searah tepatnya. Tapi seperti yang terjadi di minggu lalu, lebih tepatnya di awal bulan kemarin, awal bulan Desember tahun lalu, 2021 itu teman-teman bisa lihat bahwa kita mendapati bahwa average tingkat pendapatan rata-rata itu bagus. Tingkat pendapatan rata-rata itu bagus. Tingkat pengangguran itu bagus, tetapi data NFP-nya jelek, di bawah dari perkiraan. Nah, market yang terjadi adalah dia bergerak sideways. Awalnya dia bergerak naik karena kita melihat, oh data pendapatan rata-rata per jamnya naik, tingkat pengangguran menurun. Oh USD menguat, awalnya dia dibawa naik.
baru market melihat bahwa ternyata non-farm payroll-nya, jumlah orang yang bekerja itu ternyata lebih sedikit dari perkiraan. Nah, karena itulah harga kemudian dibanting ke bawah. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi, kalau jika ingin melihat market apakah itu bagus atau enggak, itu caranya ya. Jadi tingkat pendapatan rata-rata dan NFP itu harus lebih besar dari perkiraan, dan tingkat pengangguran itu harus lebih rendah dari perkiraan. Itu baru US dollarnya menguat. Dan jika pendapatan per jamnya dan NFP itu di bawah perkiraan, dan data tingkat penganggurannya di atas dari perkiraan, maka US dollarnya akan melemah. Seperti itu gampangnya. Oke. Jadi semoga teman-teman paham nih cara baca NFP-nya supaya teman-teman tidak kejebak lagi dengan market NFP. Kenapa marketnya bisa naik padahal data NFP-nya lemah, dan kenapa marketnya turun padahal NFP-nya bagus gitu, supaya teman-teman bisa tetap belajar bagaimana cara membaca data NFP yang baik dan benar. Oke. Selanjutnya di jam yang sama ini kita ada Kanada tentang tingkat jumlah orang yang bekerja dan jumlah orang yang tidak bekerja, bilangnya tingkat pengangguran, seperti itu. Jadi untuk di trading di hari Jumat ini, untuk yang di USD Kanada itu sangatlah worth it sekali, karena kita akan melihat dua data yang besar sekaligus di hari Jumat. Oke teman-teman, di hari Jumat itu harap teman-teman sangat perhatikan ya nanti, seperti itu. Oke, di sini akan saya memberikan notes sedikit tentang apa yang terjadi di minggu lalu dan apa yang sekiranya akan terjadi di minggu ini dari tanggal 3 sampai 7 Januari 2022. Untuk yang pertama, tetap seperti biasa, jumlah kasus virus Omicron akan masih ada. Di sini kita melihat bahwa data terakhir dari WHO untuk negara bagian Eropa itu sudah sebesar 57% penduduknya mengalami, lebih tepatnya terkena virus Omicron. Dan untuk di negara Amerika sendiri sudah sebesar 30%. Sehingga concern dari WHO ini sebenarnya sudah mulai ada. Concern dari WHO ini sudah ada. Tapi dari segi peneliti, saintis, dan virologi, ini katanya dia bahwa seperti yang kita tahu di berita-berita, kalau virus Omicron ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan versi Delta maupun versi Alpha. Tetapi dia lebih cepat menular. Tidak berbahaya itu mengapa? Karena gejala yang dialami oleh para pasien itu katanya hanya seperti flu biasa. Flu kayak ya kalau kita ini minum teh hangat, teh jahe, minum Isagrip, minum Panadol, itu sembuh kayak gitu. Dan kalau nggak dikerokin itu sembuh, seperti itu. Katanya seperti itu. Dengan konsekuensi ini lebih menular juga. Nah, lalu ada inflasi dan COVID masih akan menghantui market di tahun ini. Iya, ini akan jelas. Kita tidak tahu bahwa setelah Omicron ini apakah akan ada varian baru, apakah akan ada mutasi baru dari COVID ini sendiri, itu kita tidak pernah tahu untuk di tahun 2022 ini. Dan untuk inflasi sendiri itu masih ada, walaupun para central bank seperti The Fed, terus ECB, dan BOE, itu kan untuk BOE sendiri kan dia sudah menaikkan suku bunga. Untuk Bank New Zealand itu sudah menaikkan suku bunga juga. Terus The Fed ceritanya nanti di pertengahan tahun, di bulan Juni Juli itu akan menaikkan suku bunganya, sehingga itu akan menurunkan inflasi. Tapi saya rasa belum cukup, karena inflasi yang dialami di tahun 2021 kemarin itu merupakan tingkat inflasi yang cukup besar dari beberapa tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi memang inflasi dan COVID ini masih akan menghantui market di tahun ini, di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan di video kali ini.
Semoga apa yang saya berikan ke teman-teman semua dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam membaca kalender ekonomi sekaligus melihat berita apa yang terjadi di minggu ini juga. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga sudah share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk stay di rumah dan stay healthy. Oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.